Desain manusia itu seperti ini, gitu ya. Sebaik-baiknya orang ada potensi jahat dalam dirinya yang belum terstimulasi. Sejahat-jahatnya orang ada kebaikan di dalam dirinya. Yang ini kalau kita sentuh terus ini mau besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Rahutomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng Reborn. Cie. Ini pencahayaannya menggunakan lampu darurat di belakang sana. Jadi situasinya lagi mati lampu ya. Tapi saya sudah plan mau bikin video ya, jalan aja. Tema yang mau saya bahas dalam kesempatan kali ini adalah membuat uang mengorbit kepada Anda. Ya, membuat uang mengorbit kepada Anda. Saya di dalam hidup akhirnya melihat sebuah fakta yang dulu saya kira itu sebuah mitos, tetapi akhirnya setelah melihat banyak teman-teman saya yang kaya secara material dan mengalami hal itu. Mengalami hal itu tuh apa? Ntar saya sampaikan. Dan, saya tuh kalau ngomong tuh takutnya kalau ngomong saya juga ngalamin, berarti saya mengklaim saya sudah kaya gitu loh. Nggak ngomong dikira ngomong doang ya. Terserah Anda deh. Berdasarkan pengalaman saya pribadi dan pengalaman teman-teman saya yang kaya raya, kok uang mengorbit terus kepada mereka. Gitu. Jadi kalau di dalam mitos yang saya kira dulu mitos ya, itu ada lingkaran yang namanya lingkaran kekayaan. Sementara sebaliknya ada lingkaran kemiskinan. Nah, yang saya mau bilang sekarang adalah tentang lingkaran kekayaan ini. Jadi ada beberapa teman saya, alumni saya, bukan hanya beberapa, banyak yang mereka itu mendengarkan saran saya dan mempraktekkan. Jadi mereka ya bermasalah dalam hal keuangan. Mereka kepengen lebih stabil dalam hal keuangan dan bukan hanya stabil tapi lingkaran kestabilan itu semakin membesar. Apa sih yang perlu dilakukan gitu? Jelas ya, tidak ada yang menggantikan kerja keras. Jadi materi apapun yang terkait dengan uang itu tetap fundamentalnya adalah hard work, etos kerja. Jadi kalau Andanya malas-malesan, ogah, ikhtiar, batal semua. Nah, saya asumsikan Anda tuh tidak bermasalah dengan itu, tapi hanya bermasalah di aspek yang selain itu. Nah, jadi apa sih yang membuat uang itu terus mengorbit? Sederhananya satu kata, yaitu kita tuh perlu terus-terusan mengakses rasa kaya. Gue merasa kaya gitu loh. Karena gue merasa kaya ya gue tidak ngeluh tentang uang, tidak lagi takut nggak punya uang, ya ada dorongan untuk berbagi dan seterusnya gitu. Itu rasa kaya. Dan ini bukan dideklar kepada orang, woi gue kaya, bukan. Tapi di dalam hati, thanks God I'm rich gitu loh. Khusus untuk rasa ini untuk Anda sendiri, untuk Anda pelihara. Nah, kalau perasaan ini ada di dalam diri Anda dan semakin membesar, dia berputar-putar terus dalam sanubari Anda, rasa kaya itu, maka uang itu akan juga berputar-putar, mengorbit kepada Anda. Bahkan dalam tanda kutip seolah-olah kayak dikejar-kejar uang itu. Jadi gini, apa sih yang dilakukan beberapa alumni saya? Sederhana. Kenali seberapa angka secara keuangan Anda tuh merasa kaya gitu loh. Misalnya Anda merasa kaya kalau punya duit di tabungan tuh minimal ada 10 juta. Atau kalau kegedean ya turunkanlah angkanya sesuai Anda. Nah, untuk mencapai rasa standar Anda merasa kaya yang 10 juta itu, maka tugas Anda pertama kali adalah Anda belum bisa menciptakan satu proses uang mengorbit. Anda harus jemput uang itu. Jadi kerja keraslah sekeras-kerasnya Anda untuk mendapatkan 10 juta itu dan ingat itu tidak boleh dipakai. Ingat loh ya, tidak boleh dipakai. Jadi kalau
Anda dapat 10 juta terus Anda pakai untuk macam-macam. Akhirnya Anda masuk ke lingkaran yang lain lagi, lingkaran kemiskinan. Karena Anda merasa tidak kaya gitu loh. Anda masuk ke 10 juta itu Anda kerja keras. Entah setahun, 2 tahun, 3 tahun. Kumpulin itu, jangan dipakai. Nah, tujuannya apa? Anda merasa bahwa Anda punya duit 10 juta itu rasanya kaya banget. Dan itu yang akan membuat Anda menjauhi mengeluh kekurangan uang, menjauhi rasa miskin, ya, merasa Anda tidak bisa menemukan uang. Karena setiap kali muncul perasaan-perasaan yang memiskinkan Anda lihat tabungan Anda, wah duit gue masih banyak. Jadi ini sering saya bilang di dalam video-video sebelumnya tentang batas bawah dan sebagainya. Cuman saya bahasakan ulang bahwa berkali-kali saya bilang, Anda capai angka Anda dulu ini dulu. Kalau Anda tidak mau berusaha mencapai angka yang Anda merasa kaya ini, sulit. Dan angka ini nanti pelan-pelan Anda gedein. Tapi pelan-pelan, nggak usah buru-buru. Katakanlah 10 juta. Nah, setelah tercapai angka 10 juta ini, perasaan rasa kaya Anda itu terus bergelora di dalam diri Anda, berputar-putar di dalam sanubari Anda. Hard worknya Anda juga tetap ya. Itu lama-lama kayak ada beberapa orang yang alumni saya itu bilang, kok perasaan saya jadi ngerti kenapa orang kaya itu tambah kaya dan cara untuk lebih mudah untuk menarik uang itu adalah menjadi kaya. Jadi ini bingung kan? Jadi seolah-olah gini, yang paling pas jadi presiden itu yang pernah jadi presiden. Semacam itu ya, walaupun nggak fair juga, nggak compare. Tapi gini, orang kaya itu tahu bagaimana caranya untuk menarik uang. Nah, bagaimana masalahnya Anda yang belum kaya? Nah, ini yang saya obrolin dengan beberapa alumni saya, yaitulah nggak fairnya kehidupan. Orang yang sudah kaya tuh tahu betul cara narik duit. Masalahnya ngajarin ini kepada orang yang otaknya miskin tuh sulitnya luar biasa. Jadi semacam Anda itu sudah menikah, ngasih tahu kepada orang-orang yang masih jomblo, udah pokoknya nikah nanti Anda begini gitu loh. Orang yang jomblo itu masih pikirannya ruwet gitu loh, sulit banget dinasehati. Dan suatu saat kalau dia udah ngalamin nikah, dia paham, dia pun kesulitan menasehati teman dia yang masih single. Semacam itu. Jadi karena yang dihadap itu mental miskin itu. Cok, nanti siapa di antara Anda yang kuat punya uang 10 juta nggak dipakai-pakai. Alasannya macam-macam Pak, untuk inilah kebutuhan inilah. Kuncinya Anda harus meneguhkan hati itu, pokoknya nggak gua pakai. Karena dengan seperti itu, otot keuangan Anda akan berusaha supaya menghasilkan selain menggunakan uang yang 10 juta ini. Itu kalau contohnya tadi adalah kita menggunakan pemancing ya untuk mengakses rasa kaya itu dengan 10 juta. Praktekin ini aja nih. Ini aja udah. Konsisten itu dulu lah, nggak usah terlalu banyak minta dibikinin video tentang bagaimana caranya menarik uang. Itu loh yang paling gampang. Nah masalahnya adalah berapa banyak di antara Anda mau kerja keras untuk mencapai angka pertama kali yang sebagai sumber putaran rasa kaya itu. Di sini yang repot itu. Karena apa? Anda nggak mau kreatif. Ya, akhirnya di sini kayak lingkaran kemiskinannya di situ gitu loh. Anda kerja keras dulu untuk mencapai itu. Saya pernah bikin videonya. Berapa lama ini nanti akan terjadi? Saya tidak tahu. Saya tidak menjanjikan apa-apa. Tetapi ini sudah dibuktikan oleh banyak orang, termasuk alumni-alumni saya yang dulunya juga nggak percaya. Iya kan? Duit datang terus ya. Ada beberapa teman, iya Pak, saya tuh setelah punya uang sekian puluh juta di rekening, sekian ratus juta. Itu klien datang sendiri gitu loh. Padahal dulu usaha untuk ngiklan, datangin orang beli, itu sulit banget. Sekarang ketika punya duit udah ratusan juta, malah lebih gampang. Nah yang miskin-miskin ini kan susah banget akhirnya. Ya gimana, mereka ngeluh, mereka udah belibet dengan hidup mereka sendiri. Jadi kalau misalkan kenapa yang kaya tambah kaya, kita nggak bicara tentang ketidakberpihakan sistem negara dan sebagainya ya. Tapi yang jelas sistem semesta tidak berpihak kepada Anda karena Anda tidak mengerti cara kerjanya. Oke ya. Wis, pokoknya Anda kejar dulu itu mencapai angka yang Anda merasa kaya. Terserah Anda.
Diulang-ulang video ini kalau belum paham ya. Jadi jangan nanya di komen, diulang-ulang biar paham. Capai angka itu, saya ulangi lagi. Kerja keras, terus kerja keras, sambil mengakses rasa kaya karena angka tersebut sudah Anda capai. Dan perhatikan, lama-lama Anda akan lebih mudah untuk menghadirkan uang di dalam hidup Anda. Hanya ini yang bisa saya bagikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video Iseng Reborn yang selanjutnya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.